Seperti yang kita tahu, saat ini timnas Indonesia tengah menjalani TC di Pulau Bali, di mana TC tersebut rencananya akan berlangsung sampai tanggal 5 Desember mendatang. Setelah itu skuad Garuda akan bertolak ke Myanmar untuk menjalani laga perdana di ajang Piala AFF. Namun dalam TC yang dijalani Indonesia, ada saja cerita menarik untuk dibahas. Misalnya adalah saat Sintayong melakukan metode ala Korea di latihan timnas Indonesia. Momen yang membuat para pemain pastinya kaget. Selain itu, ada cerita lain soal Vietnam yang mempertanyakan asal-usul salah satu pemain dari timnas Indonesia. Dan untuk itu, inilah cerita di balik persiapan Indonesia menghadapi ajang Piala AFF. Seperti nggak ada habisnya Lur ya, keserikan Vietnam kepada timnas Indonesia yang sekarang melaju pesat dengan prestasi yang luar biasa. Kini Vietnam mempertanyakan salah satu identitas dari pemain keturunan kita. Vietnam pertanyakan asal-usul pemain Indo yang dinaturalisasi. Gimana kelanjutan beritanya? Langsung saja kita simak sama-sama, Lur. Check it out. Ya, di ajang Piala AFF nanti ada 4 tim yang akan dihadapi timnas Indonesia. Yang pertama adalah Myanmar. Selang beberapa hari kemudian giliran Laos yang menjadi lawan dari tim Garuda. Setelah itu Vietnam menjadi lawan bagi pasukan Sintayong. Terakhir Filipina yang akan menantang Indonesia di Stadion Manahan Solo. Lawan-lawan itu harus dikalahkan Indonesia jika ingin lolos ke babak semifinal. Harus dong. Sebuah misi yang pastinya cukup sulit karena di ajang Piala AFF tahun ini Indonesia cuma menurunkan skuad muda. Berbeda dengan lawannya yang menurunkan skuad utama seperti contohnya Vietnam. Dilawan sama bocil ya. Whispers through the crowd. Don't let them surround me. Gonna speak out loud. Past mistakes are fading. Berbicara soal Vietnam sendiri, pada ajang Piala AFF nanti pastinya bakal menjadi kesempatan besar mereka untuk melakukan balas dendam. Karena tahun ini, Nguyen dan kawan-kawan selalu kalah waktu bertemu timnas. Kekalahan pertama dialami mereka di fase grup Piala Asia, sementara kekalahan selanjutnya dirasakan Vietnam di babak kualifikasi Piala Dunia. Kekalahan yang pastinya membuat Vietnam masih sakit hati kepada Indonesia. Vietnam pertanyakan asal-usul pemain Indonesia. Tahu lawan yang akan dihadapi Indonesia, Vietnam langsung membuat berita soal kekuatan tim Garuda. Misalnya saat mereka merespon soal pemanggilan pemain timnas yang mayoritas berusia 22 tahun. Selain itu, Vietnam juga kaget karena di antara pemain yang dipanggil ada beberapa pemain keturunan. Kali ini bukan berasal dari Belanda, melainkan dari Liberia. Pemain yang dimaksud adalah Ronaldo Kuateh. Vietnam pastinya terkejut karena Indonesia selalu memakai pemain keturunan. Jika tim senior pemain keturunan berasal dari Belanda, di tim U22 Indonesia memakai pemain keturunan Liberia. Erick Thohir, Vietnam harusnya berkaca pada diri sendiri. Saat Vietnam mempertanyakan asal-usul pemain Indonesia, mereka tampaknya tidak sadar jika sejatinya di ajang Piala AFF tahun ini, Vietnam juga mengandalkan pemain naturalisasi. Dia adalah Nguyen Xuan Song, pemain yang lahir dan besar di Brasil. Jika dibandingkan, Indonesia masih mending karena Ronaldo Kuateh masih memiliki darah Indonesia dan dia juga lahir di sini. Berbeda dengan Nguyen Xuan Song yang sama sekali tidak memiliki darah Vietnam. Namanya juga sejatinya bukan Nguyen Xuan Song, tapi berhubung sudah menjadi warga negara Vietnam, namanya kemudian diganti dengan unsur Vietnam, yakni harus ada Nguyennya. Soal ini sendiri pernah disinggung oleh Erick Thohir jika pemain yang membela timnas adalah orang Indonesia asli. Setiap negara selalu memberitakan hal aneh-aneh soal Indonesia, tapi itu tidak masalah, namanya juga persaingan. Yang kami tekankan di sini adalah pemain yang membela Indonesia adalah pemain Indonesia asli, kata Erick Thohir pada media. Ya Lur ya, kayak Vietnam ini kayak gimana ya, mempertanyakan asal-usul pemain naturalisasi kita, tapi dia sendiri pemainnya malah tidak ada darah keturunan dari Vietnam sendiri Lur ya, kayak maling teriak maling gitu, gak tahu malu. Udah lanjut Lur.
Pemain Indonesia kaget dalam latihan ala Sintayong. Seperti yang kita tahu, mayoritas pemain timnas yang dipanggil adalah pemain baru dan kebanyakan belum pernah merasakan metode latihan dari Sintayong. Hal inilah yang membuat para pemain kaget karena latihan bersama Sintayong lebih berat dibandingkan latihan bersama tim masing-masing. Namun mereka harus terbiasa karena latihan itu tujuannya adalah untuk memaksimalkan strategi yang akan diterapkan di lapangan. Dan fokus latihan yang dijalani oleh Sintayong adalah kekuatan fisik serta passing antar pemain. Penting ya. KDRL mengaku senang dipanggil Sintayong. Soal Bali latihan yang berarti ya? diberikan oleh Sintayong, hal ini tampaknya tidak terlalu bermasalah bagi Kadek Arel. Bek Bali United itu malah mengaku senang karena dirinya akhirnya bisa kembali bekerja sama dengan pelatih asal Korea tersebut. Hal ini dikatakan oleh Kadek Arel saat ditemui media beberapa waktu yang lalu. Hari ini kita mulai pertama latihan, dan tadi pagi ada sesi gym untuk penguatan otot kita. Dan ini sore hari, kita ada sedikit latihan adaptasi peningkatan fisik. Dan saya rasa ini sangat baik, dan saya merasa senang bisa kembali berlatih dengan Coach Shin. Dan semoga kita, Indonesia bisa membawa juara di Piala AFF. Kata Kadek Arel, dikutip dari Bola Sports. Amin. Luar biasa lur ya timnas Indonesia sekarang ini. Seperti berita dari pertama yang gue jelasin lur, Vietnam ini ternyata dia juga punya pemain naturalisasi yang tidak sah sebenarnya lur ya, tapi dia selalu musik timnas Indonesia, padahal dia harus berkaca dengan dirinya sendiri. Benar kata Bapak Erick Thohir, dia ingin sekali mengompok-ompok Indonesia dengan sangat mudah lah, merekrut pemain keturunan dan juga banyak sekali pemain keturunan, tapi dia sendiri memakai pemain naturalisasi tapi tidak ada darah dari Vietnam itu sendiri. Kan itu aneh lur. Hanya karena bermodalkan KTP dan kependudukan sudah pindah ke Vietnam, dianggap dia adalah pemain keturunan dari Vietnam. Kan itu nggak adil lur. Sebenarnya dia sendiri yang harus berkaca lur ya, jangan mengobok-obok Indonesia. Dia tuh tidak berkaca dengan diri sendiri, dia sendiri yang curang tapi mengalihkan isu Indonesia yang curang, kan itu nggak fair lur ya. Gimana menurut kalian dengan berita kali ini lur? Tulis di kolom komentar, nanti kita bahas sama-sama. Sekian reaction dari gue kali ini, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.